A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan menjadi ilmu yang berguna, bermanfaat bagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kebetulan pada hari ini masih hari puasa atau di bulan suci Ramadan. Untuk itu izinkan kami untuk memberikan tema yaitu tentang Lailatul Qadar. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku semuanya yang mungkin selain Islam. Sekali lagi saya mohon maaf. Tetapi pada intinya pelajaran kerohanian ini adalah pelajaran mengesahkan Tuhan atau mengakadkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadar. Berbicara Lailatul Qadar, khususnya umat Islam, jatuhnya hal itu yaitu di dalam bulan suci Ramadan. Dan menurut ulama-ulama sebagian besar bahwa Lailatul Qadar itu turun di malam, yaitu malam-malam ganjil antara malam 21 sampai dengan malam 29. Akan tetapi bagaimana pandangannya secara hakikat atau menurut kacamata hakikat ini, yaitu tentang masalah Lailatul Qadar. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tertuang di dalam surat Al-Quran, yaitu Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahwasanya Al-Quran ini diturunkan di bulan suci Ramadan, makanya itu disebut Lailatul Qadar. Barang siapa yang menemukan kebaikan-kebaikan di malam hari atau Lailatul Qadar, itu akan lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar ini ada kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Secara hakikat Al-Quran yang dimaksud adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jatuh di dalam Lailatul Qadar. Apa sesungguhnya yang dimaksud Lailah?
Lailah adalah malam. Yang namanya malam pastinya gelap. Karena jika tidak ada cahaya itu namanya gelap. Jika tidak gelap berarti ada cahaya. Yaitu seperti halnya di siang hari. Makanya dikatakan tidak gelap karena ada cahaya. Di mana biasanya manusia ini kalau malam digunakan untuk sebagai istirahat. Dikarenakan kebanyakan manusia di siang hari ini atau di siang hari itu digunakan untuk menjemput rezeki. Yang dimaksud lailah adalah hati yang gelap dari selain Allah, hati yang sudah kosong selain duniawiyah ini atau makhluk. Barang siapa manusia yang hatinya sudah bisa menafikan atau membersihkan perkara-perkara yang menutupi hati atau hijab atau kesenangan-kesenangan duniawiyah ini, maka disitulah hati yang gelap terhadap perkara-perkara selain Allah. Siapa yang hatinya gelap terhadap perkara-perkara selain Allah, maka teranglah atau jelaslah atas Allahnya atau jelaslah atas Tuhannya. Lalu apa yang dimaksud qadar? Qadar itu adalah sesuatu yang terjadi atau kejadiannya pembersihan hati ini selain Allah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, secara syariat malam Lailatul Qadar itu hanya jatuh pada saat atau pada waktu di bulan suci Ramadan atau pada waktu malam-malam ganjil. Itu tidak salah. Tetapi menurut pandangan secara hakikat, bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh di mana seseorang manusia yang sudah bisa membersihkan hatinya selain Allah. Dan hal itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Atau terangnya lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah terangnya hati, di mana hati seorang manusia sudah menemukan Lailatul Qadar. Gelapnya hati menjadi terang benderangnya hati. Itu yang dimaksud lebih baik daripada 1000 bulan. Pengertiannya adalah perbuatan hati yang seperti ini lebih baik daripada perbuatan hati kita manakala banyak perbuatan-perbuatan tapi hati kita tidak bisa membersihkan selain Allah. Atau hatimu tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan ada yang mengatakan sholat 2 rakaat itu lebih baik kalau disertakan dengan suhud daripada sholat 70 rakaat tanpa bisa suhud. Bahkan ada yang mengatakan 70 tahun. Sholat 2 rakaat itu lebih baik kalau disertakan kita suhud daripada sholat 70 tahun tidak dilakukan dengan suhud. Maksudnya adalah bahwasanya hatimu selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suatu kondisi atau situasi apapun. Condongkanlah hatimu selalu melihat Allahnya walaupun dalam keadaan situasi dan kondisi apapun. Jadi menurut pandangan hakikat tentang Lailatul Qadar itu adalah segala aktivitasnya hati manakala hati sudah sampai pada Allah, itulah yang dinamakan Lailatul Qadar. Artinya wahyu Allah itu akan turun atau sudah turun. Saudara-saudara itu dimanapun Anda berada, secara syariat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh di bulan suci Ramadan, di malam ganjil-ganjil, itu tidak salah. Sehingga banyak di antara kita yang berlomba-lomba ketika saat malam ganjil itu melakukan berzikir, melakukan bertasbih, melakukan bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sudah baik, sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa. Tetapi alangkah lebih baik lagi tatkala secara fisik syariatmu itu terjadi, kau jadikanlah hatimu itu selalu sertai dengan perbuatan hati yang berlandaskan akhlak ilahiyah atau secara hukum hakikat dari makrifat. Itu akan lebih baik. Tetapi hal ini semuanya tergantung keseriusan panjenengan semuanya masing-masing. Karena yang namanya hidup itu memilih. Kita sebagai manusia ini tinggal memilih. Karena semuanya pilihan itu ada di diri kita masing-masing. Dan semua pilihan itu tidak salah. Mau hanya di syariat saja, silahkan. Mau hanya di hakikat saja, silahkan. Atau mau dua-duanya pun juga silahkan. Berhubung manusia ini yang masih hidup di dunia, saran saya ya gunakan secara syariat dan hakikatnya.
jasmaniah juga jalan, hati juga jalan. Secara syariat juga jalan, secara hakikat pun juga jalan. Karena kita masih hidup di atas dunia. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, sebab manusia itu ada dua golongan. Yang pertama yaitu golongan ahli hijab, yang kedua yaitu golongan ahli suhud. Mau kafir atau mau mukmin, ya hanya itu saja. Itu kalau dibahasakan secara kejamnya, atau kalau dibahasakan secara kasar. Tapi ketahuilah saudara-saudaraku, bahwasanya kita ini hanya sebatas mengingatkan bagi yang mau diingatkan, bahwasanya akan merugilah saat di dunia ini jika kita saat di dunia masih buta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesempatan itu hanya diberikan oleh Allah hanya di dunia saja. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang sudah berjalan di hakikat makrifat, di jalan yang lurus, yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan begitu? Karena kebanyakan manusia ini hanya memikirkan urusan-urusan perutnya, takut lapar, takut tidak punya uang, takut tidak bisa makan, takut tidak dimuliakan manusia, atau hanya memikirkan urusan-urusan duniawi ini saja, sehingga lupa dengan urusan-urusan akhiratnya. Karena jika kita manusia mencintai dunia ini saja, atau hanya mencintai selain Allah, itu pada akhirnya pasti akan dibuat kecewa. Contoh, pangkat dan jabatan itu hanya beberapa tahun atau beberapa saat, ya pasti akan ditinggalkannya. Contoh, istri atau suami pun hanya sebatas umur kita, bahkan hanya berapa tahun, hanya berapa bulan pun itu sudah terjadi perpisahan. Itulah contoh daripada kalau kita menyenangi kesenangan duniawi ini, mencintai selain Allah, maka akan dibuat kecewa. Apalagi kita nanti saat sudah tahu tentang kebenaran yang sebenar-benarnya setelah kematian jasad ini. Sampai-sampai yang mati itu digambarkan oleh ulama-ulama bahwasanya, ya Allah, kembalikanlah aku di dunia walaupun sesaat, walaupun sedetik dua detik, untuk memberikan atau untuk mengerjakan amalan solehah. Tetapi Allah
lagi-lagi bilang kesempatanmu sudah habis. Maka disitulah terjadi kebanyakan saudara-saudara kita, umat manusia, terjadi penyesalan yang sangat hebat. Kembali ke dunia tidak bisa, ke akhirat menunggu kiamat. Akhirnya terjadilah penyesalan yang tidak ada batas. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tetapi cinta sejati, cinta yang sebenar-benarnya adalah cintanya hati ini yang hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kondisi jasmaniah ini melakukan aktivitas, melakukan kegiatan dalam keadaan apapun, tetapi hati ini sudah condong kepada hidup, yaitu kepada Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kesimpulannya pada hari ini tentang malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadar menurut pandangan hakikat adalah semua apa yang terjadi, baik aktivitas dirimu, baik kondisi dirimu, baik dalam keadaan apapun di dalam dirimu, hati kita bisa sambung dan selalu condong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifatullah. Itulah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar atau malam kejadian. Kejadiannya hati yang bisa membersihkan dari kotoran-kotoran duniawiyah ini menjadi terang benderang. Itulah merupakan suatu kejadian di mana kejadian itu bisa dikatakan bersihnya hatimu terhadap selain Allah. Yang dimaksud ganjil itu adalah bagaimana caranya kita mengesahkan Allah di dalam hatimu supaya mengahadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud malam-malam ganjil. Itulah saudara-saudaraku kesimpulan yang bisa saya sampaikan tentang malam Lailatul Qadar. Semoga saudara-saudaraku semuanya bisa memahami, bisa dimengerti. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada sesama. Dan semoga kalau saudara-saudara sudah bisa memahami atau mengerti, silakan bagikan video ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Untuk itu saya cukupi masalah kajian kerohanian pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.